Alhamdulillah hari ini kita berada di Kampung Pajala, Kelurahan Baru, tepatnya di Taman Mini Kampung Pajala. Sekarang saya lagi bersama seorang mahasiswa dari Yogyakarta. Selamat pagi. Pagi. Oke, ini dengan siapa? Kalau kenalan dulu dengan sahabat ASTV. Halo sahabat STV, saya William Philip, asli Kutai Barat dan berkuliah di Jogja. Lagi hari ini ikut Hari Kebersihan Dunia ya. Ya, salah satu partisipasi kita. Ya. Oke, apa yang diteliti di Toli-Toli? Mas siapa? Willy? Ya. Mas Willy ya. Kami ada 10 orang datang ke Toli-Toli untuk meneliti ekosistem yang satu bagaimana. Lalu melihat masalah, ada 5 topik yang utama, yaitu terumbu karang, ekowisata, lamun, dugong, dan sampah, pengolahan sampah bagaimana. Yang menjadi kok bisa Toli-Toli? Apakah memang tempat bermainnya dugong wilayah perairan Toli-Toli atau bagaimana coba? Benar, Ya. sepertinya begitu. Karena banyak referensi yang kami dapat bahwa dugong ini nggak sembarangan pergi. Salah satunya makanannya banyak di Toli-Toli, yaitu lamun. Lamun ini ada di Lalos, Sabang Lalos, di mana-mana hampir sepantaran pesisir pantai Toli-Toli ini tempatnya lamun. Sudah Sudah di dominan. Toli-Toli. Berarti sudah jalan kemana saja ini? Sudah yang pertama itu pesisir pantai Lalos, habis itu kita kemana? Taragusung, lihat di ini lamun, juga terakhir kemarin ke Pulau Kapas baru tripnya. Tapi memang dalam trip itu 5 topik ini dicari. Iya. Dapat nggak 5 topik itu tadi yang sudah disebutkan tadi itu? Dapat. Dapat ya? Lamun kita ya sebenarnya agak kecewa karena di tempat lamun yang ibaratnya gimana ya, masih perimbahannya lamun daerah Lalos itu, tapi banyak kita ketemu kasus aneh. Jadi di bawah, di dasar lamunnya itu mati, tetapi hanya spot. Malah bahkan ada yang kayak 2 meter gitu dengan rata. Jadi karena kita belum melakukan penelitian masih ini, jadi hipotesa pertama itu adalah racun, penggunaan racun atau bom. Jadi dia begitu kena langsung keangkat. Yang kedua, kita di Pulau Kapas, Iya. sebenarnya spot wisata bagus sekali ya. Tapi kita ketemu, aduh, karangnya banyak rusak. Oh, iya. Oleh ini koordinator kami, kemarin kami punya tim juga. Kalau 2017 itu sebenarnya bagus sekali di sana, koralnya bagus. Tapi ini kemarin kami pergi patah semua. Aduh. Berarti masyarakat pesisir Toli-Toli, namanya wilayah Kapas itu masih ada yang menggunakan bom ya? Sepertinya. Bom Kan- ikan. Kemarin juga di Kapas kita melihat kapal menjala. Kapal menjala. Sebenarnya itu nggak boleh ya? Iya. Oh. Karena kalau saya awam tentang ilmu perairan, kelautan, ya apa tadi? Bioteknologi. Menjala. Nah, Ya, menjala. ya itu kan kita anggap biasa mencari ikan. Ya. Sebenarnya apa sih efeknya itu? Karena jala ini pertama, untuk jala itu ke bawah kan pakai pemberat. Iya. Pemberatnya itu kalau kena terumbu hancur, kalah, Iya. Merusak ya. merusak. Jadi berarti masih ada yang dieksplor lagi di Toli-Toli ini. Masih Oh, iya. masih banyak potensinya ya. Kita lihat nanti kita akan rangkum satu topik, yaitu dari semua topik itu satu topik terakhir, yaitu ekowisata. Ekowisata. Yaitu irisan dari semua topik ini. Oh gitu. Jadi bagaimana kita bikin wisata ya dari terumbu, lamun, dugong. Kalau kita bisa jadikan satu, kita bisa bangkitkan ekonomi yang berkelanjutan dan tentu ramah dengan lingkungan. Ini menjadi sasaran target penelitian dari mahasiswa Jogja ya. Wah, ini luar biasa sekali. Semoga perjalanannya Mas Willy selama di Toli-Toli ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat maritim, Amin. masyarakat pesisir pantai. Amin. Mudah-mudahan apalagi ada ekowisata itu tadi ya. Ya. Mudah-mudahan bisa berdampak pemulihan ekonomi di Amin, amin. Toli-Toli. Plastik yang ada. Padahal sudah ada bank sampah mandiri ya. Kita juga kemarin sudah ke pabriknya BSDM, Bank Sampah Mandiri Toli-Toli, yang dimana situ kita melihat cara pengolahannya, sumber sampahnya dari mana. Ya memang masih banyak. Jadi kalau untuk penilaian pengolahan sampah sebenarnya sudah ada sumbernya, ada tempatnya, tapi ini sampahnya yang masih berkeliaran di mana saja.
edukasi terhadap Iya, masyarakat ini edukasi yang, juga. yang berat ya. Iya. Mudah-mudahan melalui kesempatan kali ini bisa terus masyarakat untuk sadar lingkungan, Ya. kemudian sadar Sampah seperti ini dengan hadirnya mesin pirolisis nanti kita bisa manfaatkan jadi BBM macam-macam, biosolar, bensin, sebagainya. Memperingati World Clean Up Day pada hari ini, kita harus mengembangkan terus kesadaran diri dalam mengumpulkan sampah-sampah masing-masing untuk tidak dibuang sembarangan. Semoga untuk hari ini bisa bermanfaat ke masyarakat semua. Terima kasih. Kira-kira kita semua bisa belajar bahwa sampah-sampah ini yang kita dari manusia itu, kira-kira bagaimana cara kita bisa mengolahnya untuk dapat bermanfaat untuk kita sendiri. Karena pada akhirnya juga kita yang dapat merasakan keindahan dari alam ini. Alam memberi buat kita, kita kelola. Jadi teman-teman dan semua yang mendengarkan, tingkatkanlah kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Mulailah dari yang kecil. Terima kasih. Di hari ini World Clean Up Day berpesan bahwa mulailah dari kecil, sampahmu sendiri, kemudian mulai di lingkunganmu. Saya dari mahasiswa UKDW menghimbau kepada masyarakat Toli-Toli, ayo kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kita. Mulailah dari diri sendiri untuk membersihkan depan rumah, halaman rumah, baru ke lingkungannya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya tim dari BSDM mengucapkan terima kasih yang sudah terlibat hari ini di World Clean Up Day. Semoga teman-teman yang sudah berpartisipasi akan mendapat sesuatu yang lebih bermanfaat di hari yang depan. Terima kasih, itu saja dari BSDM. Salam lestari. Ini luar biasa Pak, pertemuan hari ini, bahwa diskusi dan dialog yang kita lakukan dalam rangka memperingati World Clean Up Day atau Hari Kebersihan Sedunia. Dan alhamdulillah secara negara, Indonesia ini adalah salah satu negara pemimpin teratas dalam rangka menghasilkan relawan-relawan Hari Kebersihan Dunia yang bisa tembus sampai 4 juta relawan. 4 juta relawan. Jadi kebetulan di Kabupaten Toli-Toli ini pelaksanaan Hari Kebersihan Sedunia ini dilaksanakan kemarin dan ditindaklanjuti dalam bentuk dialog dan diskusi pada hari ini di lingkungan hidup. Kami ini sebenarnya dari pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman para pegiat lingkungan hidup ini dan beberapa teman media maupun para akademisi dan beberapa SKPD teknis. Ini kita punya harapan semoga kegiatan pengelolaan sampah ini sebagaimana misi Bapak Bupati yang ke-9 yaitu menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini bisa terpenuhi. Sehingga ada harapan dari pemerintah daerah semoga kegiatan dialog dan diskusi yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa ditindaklanjuti oleh SKPD teknisnya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk memberikan sebuah langkah-langkah terobosan, gagasan-gagasan, ide-ide kreatif dalam langkah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan Kabupaten Toli-Toli ini betul-betul bebas dari sampah dan bagaimana masyarakat ini kita bisa memberikan tingkat kesadaran bagaimana sampah-sampah ini bisa dipilah, baik itu menjadi sampah organik maupun sampah anorganik. Dan alhamdulillah dari pegiat-pegiat sampah ini telah memberikan informasi bahwa bagaimana kita ciptakan kepada masyarakat di Kabupaten Toli-Toli bahwa sampah ini adalah sumber kehidupan, khususnya bagaimana sampah-sampah organik ini bisa dijadikan pupuk maupun kompos, dan sampah-sampah anorganik ini bisa ditukarkan di bank sampah yang bisa menjadi nilai uang maupun bisa menjadi nilai tukar bagi masyarakat tidak mampu, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sembako. Jadi harapan kami semoga ini jangan hanya berhenti sampai di sini, betul-betul kami berharap dan menginginkan Dinas Lingkungan Hidup ini betul-betul lanjutkan kegiatan ini, jangan hanya sampai di sini, lakukan komunikasi-komunikasi, pertemuan-pertemuan setiap Jumat bersih, kita melakukan titik kumpul di tempat
tempat daerah-daerah yang banyak sampah supaya bisa mengundang masyarakat bahwa bagaimana masyarakat ini bisa memilah-milah sampah dari rumah. Dari mana sebagaimana tema dari World Clean Up Day atau Hari Kebersihan Sedunia, yaitu temanya pilah-pilah sampah dari rumah. Sekarang apakah akan ada punishment dari Pemda terhadap masyarakat yang kurang peduli dengan sampah? Ya, jadi memang sebagaimana harapan kita, kami menginginkan Dinas Lingkungan Hidup betul-betul mengkaji kegiatan-kegiatan kebersihan sedunia ini. Apakah jangan dalam bentuk punishment saja, tapi juga kita bisa berikan reward ataupun penghargaan kepada masyarakat ataupun kelompok ataupun organisasi yang betul-betul terlibat aktif dan berpartisipasi aktif di dalam rangka melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Toli-Toli. Ini sudah pasti Pak, kami akan memberikan semacam reward dan punishment yang akan dikaji oleh Dinas Lingkungan Hidup. Presiden ini kan kalau tidak salah dalam waktu dekat juga akan ada seperti rotasi dan mutasi. Bagi para lurah sendiri, apakah nanti ke depan Pemda bisa memberikan target Pak, bahwa lurah yang diberikan target dan mungkin dalam 1 tahun tidak bisa menyelesaikan kebersihan lingkungannya bisa cepat diganti, bagaimana Pak? Ya, kalau yang begini bisa jadi nanti keterkaitan pemberian punishment dan reward itu mungkin kami akan meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup agar bekerja sama dan kolaborasi dengan para pimpinan di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan maupun sampai ke tingkat dusun dan tingkat RT RW agar bagaimana betul-betul dia bisa mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah ini kepada seluruh masyarakatnya, dengan catatan kalau ada yang tidak mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, maka kemungkinan saja bisa diberikan sanksi maupun diberikan penghargaan dari pihak-pihak tingkat pimpinan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Pak, kita punya TPA hari ini di Kabinuang Pak, apakah hari ini kan sudah tidak mampu menampung ini Pak? Apakah dari Pemda sudah ada solusi? Yang jelas ini TPA ini sementara dikaji oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa kemungkinan TPA ini akan berpindah ke daerah Buntuna atau di daerah mana itu. Cuma memang masih ada kendalanya di persoalan izin yang dilakukan oleh kerjasama Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup keterkaitan izin pengelolaan TPA, izin pengelolaan TPA, sehingga sampai sekarang ini belum ada semacam lembaga penelitian yang dilakukan oleh Dinas PUPR di daerah mana yang layak untuk dijadikan TPA baru, TPA baru untuk mengantisipasi relokasi dari TPA Kabinuang dipindahkan ke TPA yang baru yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Serius Pemda untuk segera memindahkan, baik karena ini sudah menjadi wacana bertahun-tahun yang sampai sekarang juga belum ada realisasinya Pak. Nah, ini kendalanya ini sampai sekarang ini saya juga belum tahu persis dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas PUPR keterkaitan semacam kelayakan, semacam studi kelayakan yang belum dilakukan oleh Dinas PUPR. Kami belum tahu sampai kenapa ini belum dilaksanakan, karena ini menjadi penghalang Pak. Salah satu pembangunan TPA ini tidak bisa dilakukan kalau tidak ada studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas PUPR. Ini sampai sekarang belum ada studi kelayakannya. Padahal penganggarannya sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tapi studi kelayakannya belum bisa dikeluarkan oleh Dinas PUPR, dan mungkin nanti akan kami tanyai ke Dinas PUPR apa yang menjadi kendala dan hambatan sehingga studi kelayakannya belum dilakukan.